Halo rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang. Sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus dan juga dunia literasi. Kali ini kita masih di dalam video pembelajaran mata kuliah hukum tata negara dan sudah memasuki bagian yang ke-8. Untuk tema kita pada pertemuan kali ini yaitu pemilihan umum. Kita langsung saja teman-teman. Di video pembelajaran bagian yang ketiga, ketika kita mempelajari mengenai asas-asas hukum tata negara, salah satu asas yang paling utama di dalam hukum tata negara itu adalah asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan di sana saya jelaskan bahwa salah satu ciri utama daripada negara demokratis atau negara yang menganut paham demokrasi adalah di negara itu ada yang namanya pemilihan umum. Ini menjadi sangat penting teman-teman karena memang pemilihan umum ini merupakan salah satu sarana yang sangat penting atau sarana yang dijadikan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di dalam menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari pengantar itu kita bisa menarik satu kesimpulan mengenai pengertian daripada pemilihan umum, bahwa pemilihan umum itu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka regenerasi pemimpin secara konstitusional. Nah, di sini ada frasa yang mengatakan dalam rangka regenerasi pemimpin secara konstitusional. Teman-teman, secara umum regenerasi pemimpin di berbagai negara itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, bisa saja dia melalui dinasti, ya, dengan sistem turun-temurun. Kemudian yang kedua bisa dilakukan melalui pemilihan umum. Yang pertama dan yang kedua ini bisa saja itu dilakukan secara konstitusional kalau memang diatur di dalam konstitusi di negara yang bersangkutan. Tetapi ada juga regenerasi pemimpin itu secara inkonstitusional. Ini biasanya sering disebut sebagai kudeta. Salah satu negara yang paling sering terjadi kudetanya itu adalah Thailand, ya. Dan biasanya pelaku daripada kudeta itu kalau tidak militer, juga beberapa kalangan oposisi. Nah, setelah kita memahami apa itu pengertian dari pemilihan umum, maka kita akan menjabarkan apa-apa saja yang menjadi fungsi daripada pemilu. Di sini ada 4 hal yang menjadi fungsi pokok daripada pemilu. Yang pertama adalah sebagai pembentukan legitimasi daripada pemerintahan. Kalau dikatakan legitimasi pemerintahan berarti sejauh mana masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan di suatu negara mengakui keberadaan daripada sebuah pemerintahan. Tentu legitimasi tertinggi dalam sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum, ya. Walaupun nanti legitimasi itu bisa bermacam-macam, bisa misalnya dia melalui pemilihan secara langsung, kemudian pemilihan dengan sistem perwakilan, ataupun melalui penunjukan. Tapi kemudian sekali lagi saya katakan bahwa legitimasi tertinggi, pengakuan tertinggi adalah melalui sebuah pemilihan umum. Karena ini melibatkan seluruh warga negara yang menjadi pemegang kedaulatan di suatu negara. Kemudian yang kedua, pemilu juga berfungsi untuk pembentukan perwakilan politik rakyat. Kenapa harus ada pembentukan perwakilan politik? Karena memang dalam negara modern, tentu kita sudah melihat apalagi negara-negara yang besar ataupun memiliki penduduk yang sangat besar, sudah barang tentu di dalam pengambilan keputusan di negara yang bersangkutan tidak mungkin lagi melibatkan seluruh rakyat. Tidak mungkin lagi semua warga negara itu dikumpulkan dalam satu tempat, lalu kemudian bermusyawarah voting di dalam mengambil suatu kebijakan. Oleh karena itulah kemudian diperlukan perwakilan-perwakilan sebagai perpanjangan lidah ataupun perpanjangan tangan daripada rakyat di suatu negara. Pemilihan umum itu bisa dijadikan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Misalnya kalau di Indonesia ada itu yang menjadi anggota DPR dan juga ada yang menjadi anggota DPD. Lalu kemudian yang ketiga yaitu sirkulasi elit penguasa. Kenapa harus ada di sini kata elit? Karena memang teman-teman tidak semua jabatan
tidak semua pemimpin di negara ini atau di suatu negara itu harus dipilih melalui pemilihan umum. Hanya pemimpin yang memiliki kekuasaan ataupun kewenangan yang sangat besar yang dipilih melalui pemilihan umum. Misalnya, presiden dan anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum karena memang mereka ini memiliki kewenangan di dalam membentuk aturan, di dalam hal penganggaran, dan juga berbagai kewenangan-kewenangan lain yang sangat menentukan di sebuah negara. Fungsi pemilu yang keempat adalah pendidikan politik. Nah, teman-teman, selain sebagai sarana untuk regenerasi kepemimpinan, pemilu ini ternyata juga bisa sebagai pendidikan politik tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga bagi para pemimpin. Bagi warga negara, dengan pemilu, dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya setiap warga negara itu memiliki hak di dalam menentukan bagaimana negara ini ke depan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memilih pemimpin yang memang dia anggap mampu untuk membawa negara ini lebih baik ke depannya. Sedangkan bagi pemimpin, pemilu juga merupakan sebuah pendidikan politik karena dengan pemilu dia diberikan legitimasi untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang sudah diatur di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tentu karena jabatan sebagai pemimpin itu adalah sebuah amanah, maka dia harus bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan harus mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan daripada kewenangan maupun tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Oke, sekarang kita akan masuk ke sistem pemilu. Nah, secara umum teman-teman, di berbagai negara di dunia, sistem pemilu itu dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Kita akan jelaskan ini satu-satu. Yang pertama kita masuk dulu dari sistem distrik. Kalau dikatakan sistem distrik teman-teman, artinya bahwa dalam satu distrik atau dalam satu daerah pemilihan itu hanya memperebutkan satu kursi parlemen ataupun satu kursi kekuasaan. Misalnya, kalau dalam parlemen itu ada 500 kursi, maka wilayah satu negara itu dibagi dalam 500 dapil atau 500 distrik. Partai-partai politik kemudian di masing-masing dapil atau di masing-masing wilayah akan memperebutkan satu kursi di wilayahnya. Tentu yang menjadi pemenangnya adalah partai yang memiliki suara terbesar atau suara terbanyak di dapil itu sendiri. Sebagai sistem, tentu sistem distrik ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kita mulai dulu dari kelebihan sistem distrik. Nah, dalam sistem distrik, ini dikatakan sebagai sebuah sistem yang sederhana. Kenapa dikatakan sederhana, teman-teman? Ini bisa dilihat dalam dua hal, baik itu dari aspek pelaksanaan maupun dari aspek penghitungan. Dalam aspek pelaksanaan ini menjadi sederhana karena memang wilayah negara itu langsung dibagi dalam berapa jumlah parlemen yang dibutuhkan. Sehingga kemudian penyelenggara pemilu tidak lagi terlalu sulit untuk membagi-bagi daerah pemilihan, karena bisa saja penentuan daerah pemilihan itu bisa berdasarkan misalnya pembagian daerah-daerah administratif yang sudah ada jauh sebelum pemilu itu. Kemudian dalam aspek penghitungan ini menjadi sangat sederhana karena yang menjadi pemenang otomatis adalah pemegang suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan. Ini nanti akan jauh berbeda dari sistem proporsional yang cenderung dia lebih rumit ataupun lebih susah untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah minim biaya. Nah, dikatakan minim biaya tadi karena memang penyelenggaranya juga lebih sederhana dan penghitungannya juga tidak terlalu rumit. Yang ketiga, memaksa setiap partai politik untuk bersaing di setiap distrik agar mampu menjadi peraih suara terbanyak. Jadi dalam sistem distrik ini teman-teman, Anda tidak berguna menjadi juara 2 atau juara 3, Anda harus menjadi juara pertama biar bisa menduduki kursi parlemen. Oleh karena itu, karena target Anda harus juara 1, maka usaha-usaha yang dilakukan juga harus layaknya yang dilakukan oleh juara 1. Beda misalnya nanti kalau dalam sistem proporsional. Kalau dalam sistem proporsional Anda tidak harus menjadi juara 1, karena memang dalam sistem proporsional itu kan dalam satu dapil terdiri dari 2 atau lebih kursi yang diperebutkan.
Yang keempat, partai politik yang bertahan hanya yang benar-benar mengakar hingga ke setiap pelosok negara. Ini benar ya teman-teman, karena bagaimanapun pengenalan dan kecintaan terhadap partai politik yang ada di dapil yang bersangkutan itu akan sangat menentukan terhadap tingkat elektabilitas dan keterpilihan calon dari partai yang bersangkutan. Yang terakhir, masyarakat lebih mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi wakilnya di parlemen. Jadi karena memang hanya ada satu wakil dari satu dapil, maka kita langsung tahu siapa yang menjadi wakil kita. Beda nanti dengan sistem proporsional, karena kursinya itu lebih dari satu, maka kita tidak tahu. Misalnya dari satu dapil itu, calon terpilih itu adalah A, B, C. Kita yang nggak tahu apakah wakil kita itu A atau B atau C. Sehingga kita tidak tahu akan mengadu kepada siapa. Atau dengan kata lain, kedekatan antara si wakil yang terpilih dengan rakyat itu lebih dekat dalam sistem distrik. Tapi kemudian, sistem distrik ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, bahwa peluang untuk menduduki kursi parlemen itu menjadi sangat kecil. Ya, kembali tadi seperti yang saya jelaskan bahwa yang menjadi pemenang itu hanya yang nomor satu atau pemilik suara terbanyak. Kemudian yang kedua, ego kedaerahan dalam sistem distrik ini menjadi sangat kental. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang si wakil rakyat ataupun si anggota parlemen itu harus benar-benar memperjuangkan daerah pemilihannya supaya dia tetap bisa menjalin kedekatan dengan rakyatnya di dapil atau konstituennya. Dengan demikian, maka dia memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih di pemilu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, membuka peluang banyaknya suara pemilih yang terbuang. Ini juga menjadi salah satu kelemahan yang paling besar dalam sistem distrik. Misalnya saya kasih satu contoh teman-teman. Seandainya dalam satu dapil itu ada 3 orang calon anggota parlemen. Misalnya peringkat pertama itu mendapatkan 1000 suara, peringkat kedua mendapatkan 900 suara, dan peringkat ketiga itu mendapatkan 800 suara. Kalau dihitung berarti suara yang sah di dalam dapil itu ada sekitar 2.700 suara. Padahal tadi suara yang terwakilkan oleh si pemenang yaitu peringkat pertama itu hanya 1.000 suara. Sedangkan 1.700 suara tadi itu tidak terwakilkan atau terbuang. Sekarang kita masuk di dalam sistem proporsional. Ini sistem proporsional merupakan kebalikan daripada sistem distrik, teman-teman. Kalau dalam sistem distrik itu, satu dapil kursi yang diperebutkan hanya satu, maka dalam sistem proporsional, kursi yang diperebutkan itu lebih dari satu. Nah, penentuan dapil nanti di dalam sistem proporsional itu berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Semakin luas wilayahnya, maka dapilnya juga semakin banyak. Di samping itu semakin besar jumlah penduduknya, maka dapilnya juga akan semakin banyak. Jadi nanti akan dikombinasikan antara yang dua ini. Makanya kemudian misalnya Sumatera Utara, dapilnya itu ada 3, karena memang jumlah penduduknya itu hanya 12 juta. Beda misalnya dengan Jawa Barat yang penduduknya itu 40 juta lebih, maka dapilnya itu lebih dari 3, walaupun luas wilayahnya itu jauh lebih kecil dari Sumatera Utara. Sekarang kita akan melihat kelebihan dan kelemahan daripada sistem proporsional. Biasanya teman-teman, kelebihan daripada sistem proporsional itu akan menjadi kelemahan daripada sistem distrik. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita akan melihat yang pertama, kelebihan sistem proporsional adalah adanya suara yang terbuang. Itu akan lebih sedikit. Ini bisa terjadi karena memang di dalam sistem proporsional ini nanti ada mekanisme konversi suara. Makanya dalam sistem proporsional ini nanti akan ada istilahnya sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pemilihan sistem ini nanti akan menentukan bagaimana cara untuk mengkonversi suaranya. Sedangkan kelemahannya teman-teman, yang pertama bahwa mekanisme penghitungan suara itu menjadi sangat rumit. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung dari sistem apa yang dilakukan, apakah sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Kalau dia proporsional tertutup itu jauh lebih mudah daripada proporsional terbuka. Oke. Kemudian yang kedua, hubungan antara wakil terpilih dan konstituen tidak terlalu baik.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam sistem distrik itu kan jelas siapa yang menjadi wakil kita. Misalnya, karena saya tinggal di kota Medan, misalnya kalau dalam sistem distrik berarti wakil rakyat dari kota Medan itu hanya ada satu. Dan misalnya si A, maka saya sebagai rakyat di Medan, itu tidak mungkin lagi mengadu kepada si B. Karena memang kota Medan itu hanya diwakili si A. Beda misalnya kalau sistemnya itu adalah proporsional. Artinya dari kota Medan itu, atau misalnya dari Sumatera Utara, Dapil 1 itu ada 10 kursi. Dari 10 ini, saya tidak tahu pasti siapa yang menjadi wakil saya. Karena memang ya logikanya 10 orang itu adalah wakil dari Dapil 1. Tapi karena ruang lingkupnya atau dapilnya terlalu luas, dan wakilnya itu terlalu banyak, hubungan emosional antara si warga negara dengan si wakil rakyat itu tidak seerat dengan sistem distrik. Lalu kemudian yang ketiga, wakil rakyat terpilih cenderung lebih loyal kepada partai politik pengusungnya daripada konstituen sendiri. Kenapa teman-teman? Karena memang nanti di dalam sistem proporsional ini ada beberapa hal yang sangat menentukan, yaitu misalnya yang pertama adalah nomor urut. Yang menentukan nomor urut adalah partai calon anggota legislatif yang bersangkutan. Walaupun misalnya dia memiliki elektabilitas yang tinggi, tingkat keterkenalan yang tinggi di suatu dapil, kalau misalnya partai politiknya menempatkannya di posisi buncit atau nomor sepatu istilahnya, maka kemudian peluangnya untuk menjadi calon terpilih itu akan semakin sulit. Nah, sekarang kita akan melihat pemilu di Indonesia. Jadi kalau tadi kita sudah belajar mengenai pengertian pemilu, fungsi pemilu, dan juga sistem pemilu, itu adalah sesuatu yang diterapkan di negara-negara di dunia secara umum. Nah, kali ini kita akan melihat kira-kira bagaimana penerapan hal tersebut di Indonesia. Kalau kita berbicara pemilu di Indonesia, maka kita harus awali dari landasan konstitusionalnya. Bisa itu dilihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, di mana di sana dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan melihat di bagian mana di Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai kedaulatan rakyat itu. Salah satunya adalah di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum. Menurut pasal 22E ada beberapa asas pemilu yang diterapkan di Indonesia, yaitu asas luber dan jurdil. Ini singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebuah pemilu dikatakan langsung artinya bahwa di dalam pemilu itu tidak boleh kita diwakilkan. Tidak boleh misalnya di dalam kotak suara kita diwakilkan oleh ayah sendiri, orang tua sendiri, kemudian anak sendiri, apalagi dengan om atau tante kita sendiri. Itu tidak boleh. Harus kita sendiri yang terjun di kotak suara untuk menentukan siapa yang menjadi pilihan kita. Kemudian umum artinya bahwa semua warga negara itu memiliki hak di dalam pemilihan umum. Walaupun kemudian di sini ada pengecualian teman-teman, misalnya ada beberapa orang yang melakukan tindak pidana dicabut hak pilihnya, itu adalah pengecualian. Kemudian bebas, kalau dikatakan bebas artinya dalam menentukan pilihan, setiap warga negara itu tidak boleh berada dalam tekanan. Dia harus merdeka dalam menentukan pilihannya. Sedangkan asas rahasia artinya di sini bahwa siapapun yang menjadi pilihan Anda di dalam kotak suara itu harus menjadi konsumsi Anda sendiri. Itu adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan tidak perlu diumbar-umbar ke publik. Kemudian jujur, kalau dikatakan jujur berarti di dalam menentukan pilihan itu Anda harus menanya hati nurani Anda, kira-kira siapa yang layak menjadi pemimpin Anda yang bisa membawa negara ini lebih baik ke depannya. Sedangkan asas adil ini bisa dilihat dalam dua hal teman-teman, adil dalam proses maupun adil dalam hasil. Ya, adil dalam proses misalnya bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama. Misalnya
Tidak peduli apakah dia itu pejabat, apakah dia orang kaya ataupun rakyat jelata, tapi dia memiliki hak ataupun nilai yang sama. Makanya ada istilahnya one man, one vote, one value. Satu orang, satu pilihan, dan satu nilai. Demikian juga misalnya dengan peserta pemilu, bahwa dia itu memiliki hak yang sama di dalam pemilihan umum itu. Misalnya di dalam kampanye batasannya juga sama seperti yang lain. Lalu kemudian di dalam pendaftarannya juga syarat-syaratnya sama dengan yang lain. Adapun adil dalam hasil artinya bahwa setiap orang ataupun setiap peserta pemilu itu memiliki hak yang sama di dalam memperjuangkan raihan ataupun perolehan suaranya. Oleh karena itulah kemudian baik itu dalam proses maupun dalam hasil, negara harus menyediakan mekanisme untuk memperjuangkan keadilan itu. Makanya ada di dalam proses kita memiliki yang namanya Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Gakumdu di dalam memperjuangkan keadilan, dan di dalam hasil kita memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan untuk memastikan bahwa hasil itu diperoleh dari proses yang adil atau fair. Oke? Selanjutnya, pemilu di Indonesia itu dilakukan untuk memilih 5 hal. Yang pertama memilih presiden dan wakil presiden, kemudian yang kedua memilih anggota DPR, yang ketiga memilih anggota DPD, yang keempat itu memilih anggota DPRD provinsi, dan yang kelima adalah memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Lalu bagaimana dengan kepala daerah? Teman-teman harus catat bahwa pilkada itu bukan bagian dari pemilu. Walaupun penyelenggaraannya mirip seperti pemilu, bahkan penyelenggaraannya sama dengan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP. Tetapi kemudian kalau Anda lihat dalam dasar konstitusionalnya, bahwa pemilu itu dasarnya adalah pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pilkada itu dasarnya adalah pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung itu adalah implikasi dari diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri atau sering dikatakan sebagai otonomi daerah. Oke? Lalu kemudian yang selanjutnya, Indonesia itu menerapkan sistem proporsional terbuka. Kalau dikerucutkan lagi bahwa Indonesia saat ini menerapkan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Kemudian yang terakhir, ya sejak 2019 Indonesia itu sudah menerapkan sistem pemilu serentak. Apa sih maksudnya sistem pemilu serentak ini, teman-teman? Artinya bahwa pemilihan anggota legislatif dan pemilihan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, itu dilakukan secara bersamaan. Ini merupakan sesuatu yang baru dalam tahun 2019 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berbeda, teman-teman, dari pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya dalam tahun 2004, 2009, dan 2014, Indonesia itu bisa dikatakan menerapkan pemilihan umum 2 kali dalam setahun. Tentu ini kan bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dikatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam 5 tahun. Nah, misalnya di 2004, 2009, dan 2014 itu kita kan memilih anggota legislatif dulu, baru kemudian memilih eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Apalagi kemudian teman-teman, hasil dari pemilihan anggota legislatif itu dijadikan sebagai acuan di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi ini sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, maka kemudian diberlakukanlah sistem pemilu serentak, termasuk juga di dalam 2024 ini. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Semoga video ini memberikan wawasan baru kepada Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video ini supaya semakin berkembang channel Januari Siotang, supaya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luar biasa kepada teman-teman semua. Oke, demikian. Terima kasih.